Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Wali Paidi berjalan mundur ketika keluar dari makam. Dia langsung menaiki sepeda motornya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya. Dia berniat untuk sholat di masjid terdekat. Tapi semakin Wali Paidi mendekat, suara azan itu terdengar semakin menjauh. Akhirnya Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya dia akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Kairo, resto menu Timur Tengah, hatinya menyuruhnya untuk belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Wali Paidi memasukkan sepeda motornya dan parkir di halaman masjid. Terlihat sebagian jamaah sudah keluar dari masjid karena sholat maghrib sudah selesai dilaksanakan. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil, lalu keluarlah seorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid. Orang tersebut seakan menyambut Wali Paidi. Mungkin orang ini tukang becak, melihat dari sarungnya yang ngelinting dan baju kokonya yang putih lusuh dan mangkak, batin Wali Paidi. Tapi betapa kagetnya Wali Paidi. Ketika dia bertanya kepada orang tersebut, di mana letak kamar kecil, Wali Paidi melihat dengan jelas wajah orang tersebut ketika menunjukkan arah ke kamar kecil. Ternyata orang yang dikiranya tukang becak ini, adalah seorang Habib. Dilihat dari sorot matanya dan wajahnya, Wali Paidi ke kamar kecil dengan perasaan tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai tukang becak. Wali Paidi berniat sehabis dari kamar kecil akan meminta maaf kepadanya. Tapi ketika Wali Paidi selesai berwudu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada. Wali Paidi mencarinya di parkiran tidak ada, dan mencarinya di dalam masjid juga tidak ada. Wali Paidi merasa menyesal karena gampang menyangka buruk kepada orang lain, gampang menilai seseorang dari tampilan luarnya. Wali Paidi tidak tenang ketika melaksanakan sholat maghrib. Dia meminta kepada Allah di dalam sholatnya untuk dipertemukan dengan Habib tersebut. Ketika Wali Paidi mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, dan ketika dia mengucapkan salam yang kedua dengan menoleh ke kiri, dilihatnya Habib yang dicarinya sudah berdiri di samping kirinya. Wali Paidi berniat mendekat mau mencium tangannya, tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar dari masjid menuju jalan raya terus hilang entah kemana. Subhanallah, ternyata di kota Malang yang hiruk-pikuk ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, batin Wali Paidi. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya, dan Wali Paidi melihat banyak Habib-Habib sepuh mulai berdatangan memasuki masjid. Rupanya sehabis maghrib, di masjid ini diadakan rutinan membaca Ratibul Hadat. Wali Paidi berniat untuk keluar, karena dia merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Melihat yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur yang tertawa. Ketika Wali Paidi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya, "Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Wali Paidi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan Ratibul Hadat itu sampai selesai. Wali Paidi merasa malu sekali kepada Habib-Habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad yang mengundangnya. Sehabis sholat maghrib, Wali Paidi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Melewati jembatan, Wali Paidi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo, Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya, Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Paidi mengarahkan sepeda motornya ke kanan, tertampang tulisan di depan toko MORKL Outlet. Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. "Mungkin aku salah lihat. Kok gak ada di sini?" batin Wali Paidi. Tak lama kemudian keluar pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus menghampiri Wali Paidi. "Kang katanya mondok, kok keluyuran sampai ke sini?" kata pemuda. Wah, Mas Sakti toh, kok bisa di sini Mas?" kata Wali Paidi kaget.
Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini, dialah Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya, walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi. Setelah saling mengolok-olok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. "Ayo ngopi di atas aja Kang," ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan mereka berdua bilang, "Amin, amin." Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. "Baca apa Mas?" tanya Wali Paidi. "Ini baca Ahmad Dhani di demo," jawab Mas Sakti. "Soal apa Mas?" tanya Wali Paidi lagi. "Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah. Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang ada lafaz Allah tersebut," jawab Mas Sakti. "Menurut sampeyan gimana Mas?" tanya Wali Paidi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok mildnya kemudian berkata, "Menurut syariat, Dhani ini salah. Tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah," jawab Mas Sakti. "Maksud dan contoh jelasnya gimana Mas?" tanya Wali Paidi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah. "Ping, tolong ambil kacamata di bawah terus bawa ke sini," kata Mas Sakti. Tidak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. "Kamu pakai kacamata ini," ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. "Ya Allah, Allahu Akbar," jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah, lantai yang didudukinya terangkai banyak lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua, dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allah-nya. Wali Paidi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti. Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum, kemudian dia berkata, "Andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah. Mungkar kepadanya sedangkan kita berada di atas buminya." Wali Paidi semakin terseduh-seduh, dan tidak bisa dicegah, Wali Paidi menangis dengan kerasnya. Wali Paidi terdiam di atas distro MORKL. Mas Sakti dengan tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. "Tidur aja dulu Kang di sini," ucap Mas Sakti. "Nanti aja, belum ngantuk Mas," jawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian, Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat. Dan tidak dapat dicegah, Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi, karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara, bler, 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 di depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren habis, samping kanan dan kiri dicukur habis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. "Ini toh Wali Paidi." Ucap kakak Mas Sakti. "Inggih Mas, enggini kilarene," jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi. Bler, bler, rupanya ada Harley lagi yang datang. "Itu Bang Yik Terongan udah datang, ayo berangkat, ayo kamu ikut juga," kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Yik Terongan, sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit.
Mereka berempat baru berhenti, ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yikterongan, Mas Sakti dan kakaknya segera turun dari motor, dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dilihat dari atas, tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi, kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat." Jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yikterongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. "Santai aja, sebentar lagi sampeyan boleh masuk," olok Mas Sakti sambil tertawa. "Siap bos," ucap Wali Paidi. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang, dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke dalam. "Assalamualaikum," ucap Wali Paidi ketika berada di depan dalam. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. "Ayo duduk," Mbah Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk, Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap. Karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan, tapi pendapat Wali Paidi lain, dia lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah, dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan atau kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah gurunya ini begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini, Wali Paidi langsung menangis sesegukan. Mbah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja, lalu beliau bilang kepada Wali Paidi, "Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar, aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini." Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi, "Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai, duduklah di situ. Tunggulah teman Abah, belajarlah kamu kepadanya, dan yang penting kamu manut dan jangan banyak bertanya," pesan Mbah Kiai. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi. "Apa yang kamu alami di Malang, semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tonggak keimananmu, dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikan salamku kepada mereka." Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. "Sekarang kembalilah ke pondok, nanti malam laksanakan apa yang aku perintahkan," ucap Mbah Kiai lalu masuk ke dalam. Setelah Mbah Kiai sudah tidak terlihat, Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur.